Selamat malam, perkenalkan nama saya Gripa Sagastuwing. Di sini saya akan mempresentasikan supply dan demand dalam kehidupan nyata. Hukum dasar. Hukum permintaan atau demand menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, jumlah yang diminta akan semakin banyak. Hubungan berbanding terbalik antara harga dan permintaan. Contohnya, harga ayam turun, masyarakat akan membeli lebih banyak ayam. Saat harga ayam turun di pasar, banyak orang membeli dalam jumlah lebih banyak karena dianggap lebih murah. Hukum penawaran atau supply menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak, dan juga sebaliknya. Semakin rendah harga, jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit. Hubungannya berbanding lurus antara harga dan penawaran. Contohnya, harga emas semakin naik saat harga emas melonjak. Hukum penawaran atau supply menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak, dan juga sebaliknya, semakin rendah harga, jumlah yang ditawarkan akan semakin dikit. Hubungannya berbanding lurus antara harga dan penawaran. Contohnya, harga emas naik saat harga emas melonjak. Banyak pemilik emas atau toko perhiasan yang berlomba-lomba menjual emasnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh nyata, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, permintaan tiket pesawat melonjak karena banyak orang ingin berlibur atau pulang kampung. Namun, jumlah penerbangan terbatas atau supply tetap, sehingga harga tiket meningkat signifikan. Contoh ini menunjukkan bagaimana peningkatan demand menyebabkan harga naik. Di sini ada kurva supply dan demand. Jadi garis orange menunjukkan kurva permintaan yang semakin tinggi harga, maka makin sedikit barang yang diminta. Dan juga ada garis biru yang menunjukkan kurva penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Titik merah adalah titik keseimbangan atau equilibrium, di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau harga keseimbangan Rp5 dan kuantitas 5 unit. Pendapat pribadi saya dan penerapan dalam bisnis. Menurut saya, pemahaman tentang hukum permintaan dan penawaran sangat berperan penting dalam dunia bisnis. Dengan memahami hubungan antara keduanya, pelaku usaha bisa mengambil keputusan yang lebih bijak agar bisnisnya bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar. Yang poin pertama, membantu menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar, mengatur jumlah produksi agar tidak berlebihan atau kekurangan, melihat peluang ketika permintaan naik atau turun. Dan poin yang terakhir, menjadi dasar dalam merencanakan inovasi dan investasi bisnis ke masa depan. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, konsep supply dan demand sangat penting dalam menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran membantu terciptanya harga yang efisien dan adil bagi pembeli maupun penjual. Mengambil keputusan strategis seperti menentukan harga jual, jumlah produksi, serta waktu yang tepat untuk menjual produk. Dengan menerapkan analisis supply dan demand, pelaku usaha dapat menjaga kestabilan bisnis dan menghadapi perubahan pasar dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya tentang supply dan demand dalam kehidupan nyata. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.